hadirin peserta upacara, sebab hanya kita yang menggelar acara upacara Maulidin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu besarnya cinta kita. Andaikan kita bisa, yang akan menjadikan satu sebab bagaimana kita di hadapan beliau kelak dapat prioritas, kita dapat nilai yang berbeda dengan yang lain karena kesungguhan cinta itu, yang ekspresi cinta itu diwujudkan, diekspresikan, ditampilkan dengan cara kita mengikut, dengan cara kita memperjuangkan apa yang pernah beliau perjuangkan. Maka kesempatan malam hari ini beserta dibarengi acara Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan ibrah, kita jadikan tafakur bersama. Bagaimana Rasul, bagaimana generasi sahabat, bagaimana tabi'in sampai ulama-ulama di atas kita memperjuangkan apa yang pernah dibawa Rasul. Legenda Jawa sing pun masyhur, yang mana Jawa identik dengan bahasa gung liwang liwung. Itu maknanya tidak ditempati oleh siapapun. Jawa identik dengan bahasa jalma moro jalma mati. Siapapun tidak akan mampu, tidak akan sanggup hidup di Jawa ini. Maka timbul pertanyaan, banyak negara-negara yang pernah datang di Indonesia ini, di Jawa ini, dari berbagai negara, Belanda, Inggris, Jepang, Cina. Muncullah satu pertanyaan, sebetulnya siapa pertama kali yang hadir di negara ini? Siapa yang datang ke Jawa ini? Tidak lain dan tidak bukan, yang mampu berdiri di negara ini adalah cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyid Muhammad al-Baqir. Orang Jawa menyebut Syekh Subakir. Ini satu pendidikan penting. Betapa hebatnya orang-orang terdahulu untuk membawa syariat Rasul, untuk memperjuangkan syariat Rasul. Hatta beliau tidak akan pernah takut kehilangan nyawa. Pertanyaannya, sudah sampai berapa jauh kita memperjuangkan beliau? Seberapa banyak pekerjaan yang telah kita berikan kepada agama ini? Yang mana pekerjaan, ekspresi kita, perjuangan kita bagian dari akan beliau. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang dilakukan Sayyid Muhammad al-Baqir? Beliau datang ke sini. Ini bukan main-main. Sebab negara ini gung liwang liwung, negara ini jalma moro jalma mati. Beliau harus ditugaskan ke negara ini karena negara ini tidak ada agama. Karena negara ini sepi dari syariat Rasul, maka datanglah beliau. Dan dengan bekal dan dengan kekuatan mental disertai kesiapan-kesiapan ruhaniyah, maka beliau datang. Itu pun tidak mudah. Beliau harus berhadapan dengan penghuni dan penduduk-penduduk Jawa ini. Ketika kita bayangkan bagaimana nanti ketika beliau memperjuangkan agama dan syariat kakek moyang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekstrim. Maka beliau dalam sejarah konon orang Jawa menceritakan beliaulah penumbal tanah Jawa ini. Maknanya apa?
Selain kita mengikut nunut hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak utang jasa dengan ulama-ulama kita. Banyak utang jasa dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini sampai negara ini kemasukan Islam. Dan kita tidak pernah berpikir harus dengan rasa terima kasih apa kita bersama beliau. Harus dengan cara apa kita memberikan konsekuensi cinta beliau kepada agama ini. Yang sampai detik ini kita bisa menikmati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu salah satu jalan terakhir untuk manusia bisa selamat. Walaupun konsekuensi dosanya seperti apa, mau dihukum berapa ribu tahun, tapi kita masih ada satu keberuntungan, yakni bisa antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini keberuntungan. Beliau harus bertransaksi dengan demit-demit. Beliau harus bertransaksi dengan penghuni negara ini, penghuni Jawa ini. Bukan main-main. Sampai detik ini nanti masih ada. Si onong kesetanan, si onong kesurupan. Setan itu tidak harus ngomyang. Setan itu tidak harus ketika merasuk dia jadi gila, betul. Mereka masuknya dengan halus. Pakai kontak Gusti Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mulai dengan cara-cara yang pelan. Makanya wong niku ketika sudah sulit untuk diajak baik, maka ketahuilah Anda sudah banyak melakukan dosa. Ciri manusia itu mudah. Coba jangan ngapit. Ketika itu terlalu berat, ketika hanya ikut-ikutan koncone, ketika hanya nunut-nunut niat koncone, maka manusia ini sudah terlalu banyak dosa. Ketika Syekh Subakir bertransaksi di sini, beliau sebetulnya harus diusir dari negara ini dan tidak boleh masuk. Jenengan tidak bisa ikut manggon di negara sing lewang. Ini bukan tempat manusia. Karena itu tugas. Karena itu kewajiban. Maka beliau sejengkal kaki pun tidak mundur dari niat itu. Ini yang perlu kita tangkap. Sejauh mana ketika kita melakukan kebaikan. Dan di perjalanan baik itu, kita tetap akan jalan. Ataupun kita akan balik jalan, ataupun kita akan mundur. Ini pelajaran yang kita petik. Islam bisa sampai sini, pembawanya adalah orang yang berkarakter, tidak akan pernah mundur untuk melakukan kebaikan. Kita tidak. Ketika melakukan kebaikan sesuai dengan keinginan hati. Kudu apik ya apik, kudu ora. Niki kita nggak punya konsekuensi untuk jadi manusia baik. Maka menilai sesuatu, melihat sesuatu dengan rasa itu penting. Walaupun kita difasilitasi Allah dengan fasilitas lahiriah, dengan mata, dengan telinga, dan panca indera yang lain. Tapi ada satu motoritas yang paling mendominasi manusia itu jadi baik, manusia itu jadi manusia yang berkarakter insanun kamil ketika dia menggunakan rasa. Mereka pakai hati. Hati ini konsumsi ini pun makanannya adalah ilmu. Kalau fisik, makanannya hanya benda-benda yang kelihatan. Cukup dengan vitamin, cukup dengan nasi. Dan itu pun sudah difasilitasi oleh Allah. Tapi sulit untuk sadar.
Sebab hidayah itu hanya milik Allah. Tapi kita disuruh mendekat hidayah. Makanya paling hebat itu hanya ada dua. Sering saya katakan, dadi wong sing mulang ngaji ataupun dadi wong sing ngaji. Ketika Anda tidak bisa memilih dua ini, maka Anda tidak patut untuk hidup. Maknanya apa? Punya waktu khusus. Anda jadi dua manusia ini. Dadi wong sing mulang, nek mau mulang dadi wong sing gelem ngaji. Akhirnya Sayyid Muhammad bin Bakir harus bertransaksi untuk bisa membawa agama ini sampai di sini, membawa ajaran kakek moyangnya sampai di sini. Nek cara Jawa kudu wani adu kesakten. Akhirnya beliau bertransaksi. Syekh, tanah Jawa ini kondisi strukturnya tidak seperti tanah-tanah yang lain. Jenengan harus ada kesanggupan. Jenengan harus ada kemampuan untuk mengatasi kondisi keberadaan negara Jawa ini. Tanah Jawa ini. Jadi struktur tanah Jawa ini bentuk ingat. Nek digambarno walaupun tanah ingat, sing bener ngeten. Nek jenengan sanggup merubah tanah ini jadi standar, simetris, tidak goyang ke kanan dan ke kiri, boten doyong, maka Anda punya hak berdomisili, Anda punya hak ikut menempati Jawa ini. Ini tantangan berat. Maknanya apa? Jangan kira orang-orang yang membawa agama ini mudah mereka membawa ini. Jangan kira orang-orang yang memperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka bersenang-senang dengan perjuangan. Pokok karakter pejuang dan asli karena Allah dan Rasul, mereka harus mengalami proses berat. Mereka harus disudutkan, mereka harus ditatapkan dengan kondisi yang ekstrim. Jadi ketika Anda ingin berjuang, ketika Anda ingin membantu apa yang perlu dibantu dalam agama ini, Anda harus berani untuk ambil berisiko. Kita tidak pernah. Coba ayo mikir. Kita dimanapun menikmati kebaikan, kita sebagai penikmat dan bukan pencipta, pendukung terwujudnya kenikmatan itu. Kita itu taat ketika sudah sholat. Tapi pertanyaannya, siapakah yang menyediakan musola ini? Siapakah yang menyediakan fasilitas ini? Apakah saya ikut serta di dalamnya? Ketika tidak, saya adalah orang-orang yang tidak patut untuk menikmati fasilitas keagamaan ini. Maknanya apa? Aku harus ambil bagian, punya posisi sebagai apapun saja, penting bisa mewujudkan kebaikan. Ini yang paling sulit. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang tersisa dari sekian materi, dari sekian pembendaan yang beliau miliki ketika beliau situ. Ini uswatun hasanah. Kita kebalik. Ketika kita mati, justru apa yang selama ini kita cari, ternyata kita tinggal di sini. Dan akan diwaris orang-orang yang notabene belum ada kejelasan bisa menyelamatkan kita. Sebab kelak ini itu dipertanyakan. Akhirnya kembali. Saya sebagai kondur. Dan Persi. Sowan Kanjeng Rasul. Jadi sowan itu bukan harus beliau masih hidup. Lah kita itu sowan wong-wong sing pernah membawa agama niki mawon mboten tertarik. Tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa kudu. Tidak pernah mementingkan waktu untuk itu. Ketika hal kecil Anda mencintai orang yang pernah cinta kepada Rasul, Anda tidak bisa. Apa mungkin Anda bisa mencintai Rasul? Mboten saged. Anda hanya mengaku umat Rasul, Anda mengaku pecinta Rasul. Tapi kasunyatannya betul.
pikiran sing jero. Ketika beliau sowan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipun dawuhi kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wis sliramu balik ning Jawa. Iku ana sing ngatasi dhewe. Beliau balik ke sini, ternyata kondisi dan lokasi Jawa sudah simetris, tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Maka beliau dawuh, yang saat itu Jimpri Prayangan dipimpin oleh setan yang diberi nama Noyokingko. Piye? Aku wis hasil tanah Jawa ini sudah bisa sesuai yang Anda inginkan. Nggih nek ngoten kula merasa bersalah atas Anda saya anggap tidak bisa bertempat di negara ini. Dan sekaligus saya merasa kalah dengan kehebatan jenengan. Nek ngono dawuh Sayyidi Muhammadin al-Baqir, awakmu sak bala tentaramu, sak krumu harus berpindah di laut. Pundi kidul. Nek mangken to sampean delok. Kabeh wali songo niku di Pantura urute ngeten. Sampeyan delok mulai Cirebon sampai Ngampel. Niku tidak ada yang berada di dekat segara. Enggak ada. Sampeyan delok, sampeyan urut lho. Semua aulia utis wali songo itu posisinya berada di Pantura. Niki yang dulu tanah ini asalnya begini harus ditumbali orang-orang hebat. Di antaranya isen dungkleng ini siapa yang berada di jalur utara? Kabeh dzurriyah putu-putune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, betapa banyak utangnya awake dhewe. Sing dirimu wis rumangsa nyambut gawe sukses, rumangsa Anda punya apa-apa di dunia ini. Anda adalah manusia sing rumleng urip karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda sadar ataupun tidak, Anda adalah ngenger ambek dunyane wong siji. Dan Anda banyak hutang dengan pejuang-pejuang agama ini sebab Anda bisa menikmati asyhadu alla ilaha illallah. Yang perlu dipertanyakan dan terus kita pikir konsekuensi kita sebagai manusia sing nampa nikmat dari Allah hakikatan, dari Kanjeng Rasul secara syar'iyyah, dan dari pejuang-pejuang agama ini yang menyampaikan agama ini sampai pada kita. Napa konsekuensi yang Anda berikan kepada beliau? Sejauh mana perjuangan kita? Sejauh mana dan apa yang pernah kita berikan kepada beliau? Ini dengan makanya demit-demit itu dibuat dan mereka. Tapi mereka bikin janji. Makanya kondisi ini kondisi merinding. Ketika besok orang-orang yang berada di tanah ini konsekuensi uripe pun boten niru jenengan, tegese semua sudah melupakan Tuhan. Mereka lupa perjuangan seperti hal yang jenengan perjuangan. Saya akan kembali lagi menempati negara ini, akan tak ocar-acir negara ini. Ini janji. Saat ini kita mendekati itu. Karena umat Kanjeng Rasul sudah tidak konsekuensi dengan agamanya. Mereka sudah lupa dengan perjuangannya. Mereka pengen sugih ning donya, tapi tidak ingin kaya bersama beliau di sana, di surga beliau, di telaga beliau. Mboten enten sing dipikiran ngoten. Hanya segelintir manusia saja. Kita itu hanya diputar-putar oleh kebutuhan. Kita diputar-putar oleh kepusingan. Sampai kita itu berani melanggar apapun yang perlu kita jaga. Norma yang perlu kita jaga kita langgar. Semua jadi legal. Semua jadi koyok sah. Sampai harga diri sudah mulai hilang. Sampai sudah kehilangan harga diri. Walaupun wong koyok ngajeni dirimu, tapi di hadapan Rasul dirimu kehilangan harga diri. Makanya pada malam hari ini kita bersama ndonga karo Gusti Allah. Muga-muga kita diparingi hidayah. Ini yang paling bagus. Hidayah itu segala-galanya.
Ketika hatimu sebentar, mongko nyawang kondisimu sing sulit, nyawang kondisimu sing seneng, nyawang awakmu sehat, nyawang awakmu lara, enggak akan ada bedanya. Semua akan ada satu kesimpulan, yakni kebahagiaan. Mboten enten sing beda. Kenapa pandanganmu beda? Sebab Anda adalah penikmat sesuatu sing menurut karaktermu dhewe. Akhirnya beliau perjuangkan agama ini dan kita bisa menikmati syahadat itu. Jadi ono ngene kok, Syekh Subakir itu di Magelang mboten enten. Kenapa kita sowan ke situ? Apapun yang jadi petilasan, apapun yang pernah ditempati, apapun yang pernah dideloki wong soleh, niku nggonane tok mon berkah. Jadi enten ulama-ulama kuno niku ekstrim. Beliau mencari seorang guru. Ketika sampai pada seorang guru, santrine ngomong, Mbah Yai pun sedo. Apa yang dibilang beliau? Tolong tunjukkan saya tempat di mana beliau ngaji. Duduknya di mana? Pun dudui kali santri. Mriki lenggahipun kiai. Lokasi ini dipun nambungi. Dipun sungkemi, mong joben disungkemi. Padahal sing sowan niku kiai gede. Ini maknanya apa? Tawasul. Saking-sakinge kepengen ngalap berkah, tempat duduknya wong soleh niku lho iso dialap berkah. Nah terus wong boten Gunung Tidar. Niku ngalap berkah. Agama ini bisa sampai sini. Beliau pernah di situ, bahasa kerennya numbali tanah Jawa. Jero wong dosowan gitu. Boleh. Tapi nek mengkultuskan beliau di situ mboten, pun kembali ke Persia. Mboten di sini. Boleh-boleh saja. Tawasul itu sah. Tawasul itu berharap ring Gusti Allah lewat apapun. Ana wong sing nggawa ngambungi rambutnya Rasul boleh. Apa nyembah mboten? Nek sampean ketika ngaji YouTube, ngaji ngrungokno terus seneng ngomong, sholawat itu tidak boleh. Salah. Iling-ilingan. Semua segot, semua kalimat sholawat niku Allahumma. Sing dikedepankan. Ana bagian sholawat sing ora nganggo Allahumma. Tapi sing bener sholawat niku Allahumma. Sapa sing disebut? Allah. Sholli, berikan cintamu, berikan penghormatanmu kepada Muhammad. Orang yang paling pertama dicintai dan sebab onone penciptanya. Maknanya dirimu tetap jaluk Gusti Allah, bukan mentuhankan Kanjeng Nabi. Wong kalimatnya mun ketemu.